Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini kami akan membahas tentang perencanaan program semester untuk TK atau PAUD. Oke, langsung saja. Program semester ini berisi tentang daftar tema dalam satu semester ya, termasuk alokasi waktu setiap tema dengan menyesuaikan hari efektif dari kalender pendidikan. Tema berfungsi sebagai wadah yang berisi bahan kegiatan untuk mengembangkan potensi anak dan menyatukan seluruh kompetensi dalam satu kesatuan yang lebih berarti, dan dapat juga untuk memperkaya wawasan dan perbendaharaan kata anak sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Langkah-langkah penyusunan program semester. Oke, di sini langkah yang pertama adalah kita harus membuat daftar tema untuk satu semester. Kemudian setelah ada daftar temanya, kemudian kita pilih-pilih mana yang akan kita pakai untuk minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya ya sampai di akhir semester. Kemudian yang kedua, kita jabarkan tema ke dalam subtema dan dapat dikembangkan lebih rinci lagi menjadi sub-sub tema untuk setiap semester ya. Nah, ini sub-sub tema ini ada juga yang biasa menyebut dengan cakupan tema. Kemudian setelah kita jabarkan menjadi sub-sub tema, kemudian kita tentukan alokasi waktu untuk setiap tema ya. Jadi untuk per tema itu apakah nanti akan untuk pembelajarannya 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Kemudian setelah kita tentukan alokasi waktunya, kita cermati atau kita cari kompetensi dasar yang sesuai dengan subtema yang akan dikembangkan ya. Untuk kompetensi dasar yang sudah kita pakai ini dapat dipakai ulang pada tema-tema yang berbeda. Oke, ini langkah-langkah untuk penyusunan program semester. Langsung saja kita masuk pada contoh perencanaan program semester pertama atau semester 1. Oke, pada semester 1 ini sekedar contoh ya Bunda. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan masing-masing tema di lembaga PAUD-nya. Jadi di sini untuk tema diri sendiri, subtemanya ini kami buat menjadi 3 subtema ya, yaitu identitasku, tubuhku, dan kesukaanku. Masing-masing subtema ini kita breakdown lagi menjadi sub-subtema atau cakupan subtema. Ya, untuk identitasku di sini ada nama, usia, jenis kelamin, alamat rumah. Kemudian tubuhku kita bagi menjadi anggota tubuh, bagian-bagian tubuh, panca indera, fungsi bagian tubuh, dan ciri-ciri khas tubuh. Kemudian untuk kesukaanku atau hobi, ini cakupan temanya adalah makanan, minuman, mainan, dan macam-macam kegiatan yang disukai. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, pada tema diri sendiri ini kita yang kami buat adalah untuk 6 ya, atau nilai agama dan moral. Ini poin-poinnya untuk kompetensi dasarnya ini kita tulis poinnya ya Bunda. Nanti yang masih belum tahu ini poin 1.1, 1.2 ini apa, silahkan lihat di postingan kami sebelumnya tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di situ ada tabelnya. Oke, ini untuk fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Jadi ada 6 aspek perkembangan yang kita tentukan dalam membuat kompetensi dalam membuat program semester ini. Nanti silahkan dilihat saja ya, kemudian bisa ditulis ulang. Kemudian untuk alokasi waktunya untuk tema diri sendiri ini kami buat menjadi 3 minggu ya. Jadi biasanya alokasi waktunya ini kami menyesuaikan dengan pembagian dari subtema. Kemudian untuk puncak temanya atau kegiatan di akhir tema ini kami membuat bingkai foto yang nanti kemudian akan
ditempelkan foto masing-masing peserta didik. Oke ya, ini untuk tema diri sendiri kita buat selama 3 minggu di awal. Kemudian tema yang selanjutnya adalah tema tentang lingkunganku. Oke, di sini untuk subtema lingkunganku kami bagi menjadi 3 subtema, antara lain rumah, sekolah, dan keluarga. Kemudian masing-masing subtema ini kita breakdown lagi menjadi cakupan subtema. Untuk rumah, kita lihat fungsi rumah, bagian-bagian rumah, cara merawat rumah, jenis peralatan, kemudian dan juga fungsi peralatan rumah tangga. Kemudian untuk sekolah, ini sub-subtemanya gedung dan halaman sekolah, ruang belajar, tempat bermain, tata tertib, dan warga sekolah. Kemudian untuk subtema keluarga, cakupannya adalah nama anggota keluarga, tugas ayah dan ibu, serta tata tertib dalam keluarga. Kemudian untuk kompetensi dasarnya ini ya sama, nanti ada 6 aspek, nanti bisa dilihat saja poin-poinnya. Kemudian untuk alokasi waktu pada pembahasan tema lingkunganku ini kami laksanakan selama 3 minggu. Kemudian untuk puncak temanya kita adalah membuat hiasan kelas. Ya, tadi karena di subtemanya ada sekolahku, jadi biasanya kita buat hiasan kelas dengan contohnya kita buat meronce atau melukis di dinding kita dengan bantuan putra-putri kita dan lain sebagainya. Kemudian untuk tema selanjutnya yaitu tema tentang kebutuhanku. Di sini subtemanya kita bagi menjadi 4 subtema, antara lain makanan, minuman, pakaian, dan kebersihan atau kesehatan. Jadi dalam menentukan subtema ini bebas ya Bunda ya, bisa monggo masing-masing bisa disesuaikan dengan lembaganya. Kemudian untuk cakupan subtemanya, untuk makanan ini adalah manfaat makanan, sumber makanan, dan alat untuk memasak. Kemudian untuk minuman sama ya, manfaatnya apa aja kita bisa jelaskan kepada putra-putri kita. Kemudian sumber minuman atau asal dari minuman, kemudian bagaimana cara menyajikan minuman. Kemudian untuk kebutuhanku selanjutnya adalah pakaian, subtema pakaian. Cakupannya adalah manfaat pakaian atau guna pakaian, kemudian bahan atau asal muasal pakaian, kemudian dan cara membuat pakaian. Kemudian subtema selanjutnya tentang kebersihan dan kesehatan. Cakupan subtemanya adalah cara menjaga kesehatan, alat-alat kebersihan, kemudian apa saja akibat dari hidup tidak bersih, dan apa saja yang menjadi manfaat dalam menjaga kebersihan. Oke, ini subtema. Kemudian kompetensi dasarnya untuk tema kebutuhanku ini ya, ini poin-poinnya ya, nanti silahkan sekali lagi bisa dilihat. Kemudian untuk alokasi waktu, jadi pembahasan untuk tema kebutuhanku ini selama 4 minggu ya, sesuai dengan tadi subtema yang telah ditentukan. Kemudian puncak tema atau kegiatan akhir tema itu kita biasanya cooking class atau masak bersama-sama ya. Kita biasanya masak yang simple-simple aja, membuat kue atau membuat jus gitu ya. Kemudian untuk tema selanjutnya adalah tema tentang binatang. Oke, untuk subtema dari binatang ini kita bagi menjadi 3 subtema, yaitu binatang yang hidup di darat, yang hidup di air, dan binatang yang bisa terbang. Jadi masing-masing subtema ini kita tentukan cakupannya, ciri-ciri binatang darat, kemudian perkembangbiakan, makanan dari binatang, dan nama binatang. Ya, nama binatang yang hidup di masing-masing tadi, di darat, di air, dan juga binatang yang bisa terbang.
Untuk kompetensi dasarnya silakan, ini 6 aspek pembahasan. Kemudian untuk alokasi waktu pembahasan binatang ini adalah selama 3 minggu. Dan untuk puncak temanya ini contoh saja ya Bunda ya. Nah, biasanya kita lakukan dengan menangkap ikan di bak air yang ada airnya. Kadang kalau tidak bisa di ember ya. Ya di ember kita kasih taruh ikan 1 atau 2, atau bisa juga dengan ikan mainan gitu. Kemudian untuk tema selanjutnya yaitu tentang tanaman. Subtema dari tanaman ini kita bagi menjadi 4, yaitu tanaman jenis pohon, tanaman hias, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian cakupan dari subtema untuk pohon itu adalah manfaat tanaman, bagian-bagian tanaman, dan macam-macam tanaman jenis pohon atau tanaman berkayu ya. Kemudian tanaman hias, subtemanya adalah manfaat tanaman, bagian-bagian tanaman, dan macam-macam tanaman hias. Kemudian untuk subtema sayuran, cakupannya adalah manfaat, cara menanam, dan macam-macam jenis sayuran. Untuk subtema buah-buahan, cakupannya sama ya, ini tentang manfaat buah-buahan, bagian-bagian buah, dan macam-macam buah. Ini untuk kompetensi dasarnya ya, poin-poinnya. Kemudian untuk pembahasan tema tanaman ini, alokasi waktunya adalah selama 4 minggu. Kemudian untuk puncak temanya, kita dengan menanam bunga. Jadi masing-masing dari siswa-siswi disuruh membawa bunga ya, bunga dari rumah untuk menghias halaman dari sekolah. Oke, ini adalah tema-tema untuk pembelajaran dari semester 1. Jadi kalau kita total alokasi waktunya selama 1 semester itu adalah ada 17 minggu. Kemudian sekarang kita masuk pembahasan untuk perencanaan program semester 2. Pada semester 2 ini tema yang pertama yang kami tentukan adalah tentang rekreasi ya. Subtemanya kita ada 2, yaitu tempat rekreasi dan perlengkapan rekreasi. Cakupannya untuk tempat rekreasi adalah macam-macam tempat rekreasi dan apa saja manfaat rekreasi. Kemudian untuk subtema perlengkapan rekreasi, cakupannya adalah jenis-jenis barang yang dibutuhkan atau yang harus dipersiapkan, kemudian transportasinya apa, dan nama-nama perlengkapan yang digunakan untuk rekreasi. Ini kompetensi dasarnya ya. Oke, poin-poinnya, indikatornya. Kemudian untuk alokasi waktu rekreasi ini adalah 2 minggu ya. Sama dengan tadi subtemanya ada 2. Jadi 1 minggu 1 tema. Kemudian untuk puncak temanya ini kita biasanya ajak siswa-siswi atau putra-putri kita pergi ke taman ya, biasanya yang ada di perumahan. Kita ada biasa di taman bermain ya yang ada di sekitar perumahan, jadi tidak perlu jauh-jauh ya Bunda. Oke, untuk tema selanjutnya yaitu tema tentang kendaraan. Subtema pada tema kendaraan ini kita ada 3 ya, yaitu kendaraan darat, kendaraan air, dan kendaraan di udara. Cakupan dari masing-masing subtema ini yang kita bahas adalah jenis kendaraan, fungsi dan kegunaan, nama pengendara atau pengemudinya, dan tempat pemberhentiannya. Kemudian kompetensi dasarnya, ini poin-poinnya ya, nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Kemudian yang selanjutnya untuk alokasi waktu pembahasan tema kendaraan ini adalah selama 3 minggu. Dan puncak temanya yang kita lakukan adalah naik odong-odong keliling di sekitar area sekolah.
Selanjutnya tema tentang pekerjaan, kita tentukan subtemanya, yaitu ini contoh ya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang keamanan. Kita bisa dengan lainnya, mungkin bidang pemerintahan ataupun yang lain. Cakupan subtema dari masing-masing subtema tersebut adalah jenis-jenis pekerjaan, manfaat pekerjaan, dan tempat bekerjanya. Untuk kompetensi dasarnya ini ya poin-poinnya. Kemudian alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pembahasan tema pekerjaan ini yaitu selama 3 minggu. Dan kegiatan untuk puncak temanya, tema pekerjaan, kita bisa berkunjung ke dinas pemadam kebakaran atau juga berkunjung ke kantor kepolisian terdekat. Selanjutnya tema tentang air, udara, dan api. Subtema yang kita tentukan di sini untuk air, cakupan subtemanya adalah sumber air, guna air atau manfaat air, kemudian tempat air, sifat air, dan bahayanya. Kemudian untuk udara dan api, ini cakupan subtemanya sama ya, apa saja menjadi manfaat udara atau api, kemudian sumber udara atau api, sifat udara atau api, dan bahaya udara atau api itu apa saja. Untuk kompetensi dasarnya, oke, ini poin-poinnya. Kompetensi dasar. Oke, alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pembahasan tema air dan udara ini adalah selama 3 minggu. Puncak temanya ini kita dengan bermain gelembung warna ya, atau gelembung dari air sabun itu. Selanjutnya tema tentang alat komunikasi. Oke, alat komunikasi ini subtemanya ada 2, yaitu alat komunikasi elektronik dan alat komunikasi cetak atau tradisional. Untuk alat komunikasi elektronik ini contoh-contoh cakupan subtemanya ada radio, televisi, telepon, handphone, laptop, dan komputer. Kemudian untuk alat komunikasi cetak dan tradisional, contohnya ini untuk cakupan subtemanya adalah koran, majalah, baleho atau selebaran, kemudian kentongan, peluit, dan beduk. Kompetensi dasarnya ya untuk 6 aspek perkembangan. Ini masing-masing silahkan nanti dicatat. Kemudian alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pembahasan alat komunikasi ini selama 2 minggu. Dan kegiatan untuk puncak temanya ini adalah biasanya kalau ada yang dekat ya di lembaga kita ada stasiun televisi, kita bisa berkunjung ke stasiun televisi, atau kalau tidak ada berkunjung ke stasiun radio itu. Atau bisa juga dengan sederhana kita bisa bermain handy talkie ya. Untuk siswa-siswi kita praktek untuk berbicara dengan jarak jauh dengan menggunakan handy talkie. Oke. Tema yang selanjutnya adalah tentang negaraku. Subtema tentang negaraku ini kita bagi ada 2, yaitu negara dan tanah airku. Cakupannya tentang nama negara, dasar negara, lambang negara, bendera, dan presiden serta wakil presiden. Kemudian untuk tanah airku, cakupan pembahasannya adalah tentang pahlawan, hari besar nasional, lagu-lagu nasional, dan adat istiadat yang ada di negara Indonesia. Ini untuk kompetensi dasarnya. Oke ya, poin-poinnya. Kemudian alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pembahasan ini selama 2 minggu. Kemudian untuk kegiatan puncak tema negaraku ini biasanya kita
lomba memindahkan bendera atau lari bendera ya. Oke, untuk tema selanjutnya atau tema yang terakhir yaitu tentang alam semesta. Subtema tentang alam semesta ini ada dua, yaitu bumi dan benda-benda langit. Untuk cakupan subtema bumi yaitu pegunungan, perkotaan, pedesaan, gunung meletus, tanah longsor, dan banjir. Sedangkan untuk cakupan subtema benda-benda langit antara lain adalah matahari, bulan, bintang, pelangi, awan, petir atau halilintar. Kemudian ini kompetensi dasarnya untuk 6 aspek perkembangan. Oke, yang selanjutnya ini adalah alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pembahasan tersebut, yaitu selama 2 minggu. Oke, untuk kegiatan puncak temanya ini kita bisa membuat simulasi gunung meletus ya, atau kita juga bisa membuat simulasi tentang terjadinya pelangi ya, biasanya dengan air taruh di baskom, kemudian dalam baskom kita kasih cermin ya, dikasih cermin yang menghadap ke sinar matahari, kemudian sinar dari pantulan dari cermin tersebut kita kasih pada benda datar ya, kita bisa pakai kertas atau diarahkan ke tembok, maka dari situ nanti akan muncul warna-warna pelangi atau spektrum cahaya. Oke, ini tema untuk semester 2 sama ya, alokasi waktu total untuk semester 2 ini juga ada 17 minggu. Oke, sekian pembahasan untuk program semester Taman Pendidikan Kanak-kanak atau PAUD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.